warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadillah di channel Ruang Belajar Gema. Alhamdulillah kita kedatangan salah satu tamu yang sangat luar biasa dalam hal ini. Salah satu praktisi pendidikan non formal dan akademisi juga di pendidikan masyarakat tentunya dulu, dan salah satu dosen saya waktu kuliah di Universitas Siliwangi. Ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Saeb, nah saya akan mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun untuk Indonesia. Ya, alhamdulillah kemerdekaan yang usianya 75 tahun ya. Mudah-mudahan Indonesia makin maju tentunya dan pendidikannya makin lebih baik tentunya dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Ya, baik, sebelumnya izin saya memperkenalkan bintang tamu hari ini. Beliau adalah Dr. Andes Haji Saifuddin, Magister of Science gitu. Dulunya juga pernah menjadi ketua jurusan pendidikan masyarakat gitu. Pokoknya kiprahnya di dunia pendidikan maupun di lingkungan non formal khususnya di Tasikmalaya itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi hari ini saya akan coba berbincang-bincang dengan beliau mengenai apa sih PKBM itu, dan karena beliau juga di sini dimandatkan sebagai ketua PKBM. Nah, mungkin kita akan coba sedikit menggali dulu gitu latar belakang berdirinya PKBM Gema ini dulu itu seperti apa dan perjalanannya seperti apa. Mangga, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fadil yang saya hormati dan banggakan, serta para hadirin yang menyaksikan acara ini yang saya hormati dan banggakan. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu, bertatap pandang, bertatap muka dalam rangka menyampaikan beberapa informasi sekitar penyelenggaraan pendidikan non formal yang dikelola oleh PKBM Gema. Alhamdulillah sampai saat ini yang diawali dari sejak tahun 2000, Gema berdiri dengan baik dan lancar. Alhamdulillah sudah sekitar 20 tahun. Kalau kemerdekaan 75 tahun, maka kita baru 20 tahun ya. Masih muda dibandingkan dengan hari kemerdekaan. Betul. Tapi kita merdeka, artinya bisa berdiri ini karena jasa para pahlawan kita yang telah memerdekakan kita semua, sehingga di bidang pendidikan pun kita mengalami suatu kemajuan yang luar biasa, termasuk kemerdekaan di bidang pendidikan. Iya, betul sekali, Pak. Terinspirasi dari kemajuan perkembangan manusia pada waktu itu, sehingga kami merasa berkewajiban untuk ikut serta dalam profesi sesuai dengan kompetensi kemampuan saya dan rekan-rekan pada waktu itu, bagaimana bisa memberikan sedikit sumbangan kepada negara ini tentang supaya maju gitu ya. Yang bisa saya sumbangkan adalah tentunya hanya di bidang pendidikan. Dan saya tahu bahwa pendidikan itu merupakan salah satu komponen dari IPM, bahwa derajat gengsi suatu bangsa itu tidak lagi dilihat dari seberapa kuat angkatan perangnya, tetapi sekarang menilai suatu bangsa kuat atau tidaknya itu kan diukurnya hanya oleh tiga aspek, ya, Pak. yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Atau ekonomi. Nah, ya, kalau IPM-nya tinggi, artinya pendidikannya tinggi, daya beli ekonominya tinggi, kemudian kesehatannya, derajatnya tinggi, nah itu adalah gengsi suatu bangsa, akan dihormati, akan disegani oleh bangsa lain bahwa inilah negara yang betul-betul maju. Nah, sejalan dengan itu saya ikut
ya ikut mengabdikan diri lah barangkali ya di bidang pendidikan. Pendidikan itu sangat luas sekali karena selama ini pemerintah sudah berusaha dalam alur pendidikan formal ya, dari TK sampai perguruan tinggi itu adalah pemerintah. Tapi saya perhatikan di masyarakat masih banyak masyarakat yang tereliminasi gitu ya, atau diskriminasi. Ya, mereka masih banyak yang belum menikmati pendidikan secara formal. Nah, sehingga dengan kesadaran saya sendiri dan melihat fakta-fakta pada waktu itu dengan Dinas Pendidikan Tasikmalaya pada tahun 2000 itu adalah dengan Pak Yakub selaku Kepala Dinas Pendidikan Masyarakat, Kabid Pendidikan Masyarakat pada waktu itu kami berusaha untuk istilahnya itu merintis suatu keberadaan bagaimana pendidikan, bagaimana kita bisa berkiprah di bidang pendidikan. Maka pada waktu itu sepakat untuk mendirikan suatu wadah yang dinamakan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi kami didukung oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini adalah Kabid Pendidikan Masyarakat pada waktu itu Bapak Dr. Andes Yakub, akhirnya tercatat sebagai salah satu kader di Kabupaten Tasikmalaya pada waktu itu adalah sebagai salah satu PKBM rintisan gitu ya. Sehingga dari sana terus berkembang beberapa program kita luncurkan, diantaranya pada waktu itu adalah program keterampilan, PKH, kepemudaan, dan suatu saat kita mendirikan apa yang dinamakan kesetaraan. Program kesetaraan. Kemudian berkembang lagi ada PAUD. Berkembang lagi ada yang namanya bimbingan belajar pada waktu itu. Sehingga paling tidak 4-5 program di PKBM ini kita sudah luncurkan program-programnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa di Gema ini memang merupakan suatu wadah pendidikan yang kalau dikaitkan dengan teori itu adalah barangkali ada yang sifatnya substitusi, ada yang sifatnya komplementer, dan ada yang sifatnya suplementer. Suplemen, komplemen, dan substitusi. Artinya kalau komplemen itu artinya pelengkap apa yang mereka dapatkan di pendidikan formal. Tetapi di Gema ini mereka masih ikut. Apakah ikut bahasa Inggris, ya ikut pelajaran kimia sebagai tambahan, komputer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah komplementer. Ya. Kemudian kalau suplemen artinya ditambah, ya, atau ditambah atau berbalik lah tadi gitu ya. Apakah tadi suplemen itu yang ditambah, artinya yang di pendidikan formal kurang ditambah, gitu ya, ditambah di kita di pendidikan non formal gitu ya. Kalau komplemen yang di pendidikan formal tidak ada, nah di kita diadakan, jadi lengkap. Mereka tadinya dia tidak pandai komputer, nah diberi oleh kita komputer, maka lengkaplah dia. Selain punya pengetahuan juga punya keterampilan. Nah, kalau kesetaraan lebih ke arah substitusi, gitu ya, artinya pengganti pendidikan formal. Jadi mereka yang tidak sempat menikmati pendidikan di pendidikan formal, apakah itu di SD, di SMP atau di SMA, maka kita wadahi, yaitu dengan program kesetaraan paket A, B, C. Alhamdulillah dari sejak tahun 2000 tersebut sampai sekarang 2020 tidak pernah kosong, tiap tahun meningkat, gitu ya, meningkat.
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ini, ya, dan alhamdulillah telah banyak meluluskan siswa-siswa dari paket B dan paket C terutama. Bahkan dari paket C ini belakangan beberapa tahun ini rutin, alhamdulillah, karena setara dengan SMA, ternyata mereka bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan SMA, SMK yang lainnya, yakni dibuktikan dengan diterimanya mereka di jalur SBMPTN. Artinya masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur testing. Ya, melalui jalur testing, dan ini adalah suatu jalur yang boleh dikatakan paling bergengsi, paling membanggakan, karena betul-betul harus jerih payah sendiri. Dan alhamdulillah dari Gema ini dari tahun ke tahun itu alhamdulillah ada 2-3 orang yang bisa bersaing masuk melalui jalur SBMPTN tersebut. Ini membuktikan bahwa Gema patut disejajarkan, bahkan bisa unggul dibanding dengan penyelenggara pendidikan setara SMA, SMK. Ternyata PKBM masih bisa bersaing, bahkan bisa lebih unggul daripada SMA atau SMK yang setara dengan kita itu. Inilah yang kita banggakan dari Gema ini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, masih terus berjalan, dan program-programnya dari waktu ke waktu terus ditingkatkan, baik itu untuk penyetaraan dengan pendidikan formal atau dengan penyampaian keterampilan plusnya. Jadi selain mereka punya ijazah SMP dan SMA, mereka juga punya keterampilan berbagai, apakah komputer, apakah menjahit, apakah montir, apakah pertukangan. Nah, ini mereka dibekali. Jadi selain mereka punya ijazah untuk melanjutkan ke jenjang formal, ke perguruan tinggi, mereka juga siap untuk kerja, ya, dengan berbagai keterampilan yang mereka minati. Ya, kita coba wadahi hal itu. Betul. Itu sementara barangkali Pak Farid, ya, tentang sekilas tentang PKBM Gema ini. Iya. Nah, ini yang menarik sekali, ya. Ini yang saya suka dari ketika mengobrol dengan Pak Haji Saib gitu. Dia itu memberikan wawasannya bukan hanya berdasarkan pengalamannya saja, tapi berbasis akademisinya juga tadi dimasukkan tentunya, ya, tentang bincang-bincang. Ada hal yang menarik tentunya, ya, Pak, bahwa memang pendidikan kesetaraan itu tidak memfokuskan tentang pengetahuan saja, bahwa dia memang ketika lulus itu punya ijazah dan ada keterampilan gitu, berupa mungkin sertifikasi yang nanti bisa ditawarkan untuk dunia industri atau dunia perusahaan mungkin, ya, sebagai daya jual lulusan untuk bisa diterima di pekerjaan yang nantinya akan mereka tuju. Dan untuk ini, Pak, sekarang kan alhamdulillah di Gema sendiri ternyata setiap tahunnya ada banyak sekali lulusan yang ternyata diterima di salah satu perguruan tinggi negeri, ya, lewat SBMPTN. Itu sama saja, ya, memang saingannya ya ribuan gitu, tapi alhamdulillah, ya, keterima. Salah satu visi sendiri dari PKBM Gema yang senantiasa, kan kita tahu sendiri, Pak, kalau PKBM ini memang dari segi anggaran mungkin tidak berbeda dengan formal mungkin, ya. Ini lebih kita swadaya dari yayasan sendiri, mungkin kadang, ya, bergeraknya, ya, atas, ya, tadi latar belakangnya ingin mengabdi kepada negara, gitu. Apa sih yang memang hal penting yang perlu ditanamkan kepada kita, khususnya saya sendiri di anak Penmas gitu, ya, supaya kita tergerak untuk memajukan pendidikan? Itu yang hal yang poin yang plus. Iya, menarik, ya. Jadi saya tahu bahwa antara program pendidikan formal dengan non formal itu dari segi cikal bakalnya berbeda. Ya. Bahwa kalau pendidikan non formal itu adalah berbasis masyarakat. Jadi artinya bottom up. Artinya muncul ide, gagasan dari bawah. Kalau pendidikan formal top down, ya, dari atas, instruksi, perintah. Nah, pada waktu itu adalah
kita berada di jalur pendidikan non formal. Jadi syarat dengan gagasan, ide, inspirasi. Saya mencoba ini, kemudian ternyata diterima oleh masyarakat. Begitu diterima oleh masyarakat, masyarakat antusias, masyarakat percaya, masyarakat ikut penyelenggaraan kita. Ternyata lama kelamaan kita coba minta pengakuan, artinya dari pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Kalau kata kasarnya itu, lihat nih, Kepala Dinas Pendidikan, saya punya potensi, keterampilan ini, punya kesetaraan ini. Ternyata pemerintah melalui Dinas Pendidikan sangat respect, welcome. Terima kasih telah ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Kota Tasikmalaya, sehingga mereka memfasilitasi kami dengan memberi surat izin, kemudian memfasilitasi untuk membantu menggapai dana-dana yang sekiranya bisa kita coba minta sebagai stimulasi dari pemerintah. Dan alhamdulillah, jadi program-program yang selama kita ini jalani tidak menampik bahwa selain kita punya aspirasi, punya modal sendiri, juga kita dibantu oleh pemerintah dalam hal ini sebatas stimulan. Artinya tidak sepenuhnya didanai oleh pemerintah selayaknya pendidikan formal, tetapi kita hanya sebatas stimulan. Jadi artinya kita terpaksa harus banting sana, banting sini untuk menutupi segala kekurangan dalam penyelenggaraan program-program dimaksud. Nah, inilah barangkali yang namanya bottom up. Jadi untuk saudara-saudara rekan kita, kalau misalnya ingin berupaya terketuk hatinya untuk mendirikan PKBM, jadi jangan berharap dulu. Iya, betul. Dari top down, bukan formal. Iya. Ya, jadi kita aspirasi dulu, inspirasi dulu, ide dulu. Nanti kalau sudah ngumpul, kalau sudah ada, baru tunjukkan. Inilah, apakah potensi ini akan dibiarkan atau akan dibantu. Nah, ternyata pemerintah gitu ya. Nah, itu jadi antara top down dan bottom up itu nyambung gitu kan. Betul. Tetapi hanya sebatas stimulan, ya, stimulasi gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya didanai. Tapi alhamdulillah selama ini peran serta pemerintah dalam hal ini masih kita butuhkan. Suatu saat kita ingin bukan hanya meminta kepada pemerintah, tetapi memberi gitu ya. Salah satunya ya, artinya kita harus produktif ya, produktif memanfaatkan semua fasilitas, semua SDM yang kita miliki, sehingga kita bisa membiayai diri sendiri, bisa mendanai barangkali suatu saat kepada yang lain. Nah, itu cita-cita kami gitu ya. Iya, betul. Nah, itu luar biasa ya. Dan gini Pak, untuk apa namanya ya, kebanyakan kan masyarakat kan sebenarnya didirikannya misalkan PKBM Gema ini salah satunya adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak sekolah dulunya ke formal gitu. Entah itu efek ekonomi, entah itu memang efek dari terbatasnya usia gitu ya, yang dibatasi oleh pendidikan formal, dan kita hadir di sana. Tapi kebanyakan masyarakat itu masih kurang mengenal apa sih ya PKBM itu dan kesetaraan itu. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan Gema sejauh ini kepada masyarakat gimana aja tuh Pak, untuk mengenalkan pendidikan non formal itu seperti ini loh. Iya, jadi ini pertanyaan yang klasik dan aduh, ini justru yang menjadi permasalahan di kami gitu kan. Artinya kami mensosialisasikan bagaimana Gema ini, karena tadinya betul-betul adalah niat ikhlas ya, kita niatnya beribadah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentunya tanpa pamrih. Kami hanya berikhtiar bagaimana supaya honor kami itu nanti dibayarnya di akhirat sajalah gitu ya. Luar biasa. Mulia sekali bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah yang tidak terputus sampai kapanpun, sampai kita nanti
meninggal pun itu ilmu yang dimanfaatkan itu adalah akan terus seperti itu. Nah, jadi kami akan raih kepercayaan untuk mensosialisasikan itu adalah dari masyarakat itu sendiri, dari sekitar, kemudian terus viral sampai akhirnya mencakup yang lebih luas gitu ya. Nah, kepercayaan ini tidak gampang dibentuk gitu ya, kalau kita penyelenggaraannya tidak bisa memuaskan. Penting. Ya, kalau kita dalam penyelenggaraan memuaskan, kita terima dengan baik, di dalamnya ternyata ada perubahan, hasilnya dapat dibanggakan, akhirnya kepercayaan masyarakat itu otomatis akan tumbuh dengan sendirinya. Salah satu contoh, kalau kita semakin banyak lulusan kita diterima di lapangan kerja, lulusan kita bisa diterima di perguruan tinggi negeri, apalagi melalui SBMPTN, itulah promosi yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi promosi itulah akhirnya semakin percaya, semakin terkenal, maka Gema ini semakin menggema. Jadi tidak hanya saja di lingkup desa atau kelurahan Kahuripan ya, Kahuripan Tawang, tetapi juga di tidak hanya di Cikalang, tetapi di Tawang, kemudian di Kotip, bahkan di luar kota Tasik ya. Ada kabupaten, bahkan ada yang dari Ciamis ya, ada yang dari Cirebon dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya itulah promosi atau sosialisasi kami tentang Gema ini, sehingga alhamdulillah karena cakupan kami, semangat kami yang sedemikian luar biasa gitu ya, yang kami masih terus berupaya. Sampai saat ini alhamdulillah kami bisa raih tahun 2012 dan 2013 itu Gema itu mendapat kehormatan dari Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara pendidikan teladan se-Jawa Barat. 2012 dan 2013 ya. Nah, kesininya kita masih kalau itu adalah PKBM-nya secara menyeluruh, kalau ke sini ya tutornya gitu ya dan lain sebagainya, itu selalu peserta didiknya itu selalu kita banggakan dalam bentuk penghargaan setiap tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun tingkat nasional gitu ya. Ya itu tadi ya salah satu prestasi yang didapatkan oleh PKBM Gema, bukan hanya penghargaan yang didapatkan ya se-Jawa Barat, tapi salah satu perlu teman-teman tahu juga bahwa PKBM Gema ini saat ini sudah terakreditasi A ya, dan itu adalah salah satu capaian yang sangat tidak mudah gitu ya. Tidak semua PKBM yang ada di Tasikmalaya itu bisa mendapatkan poin gitu. Bahkan memang kalau dilihat dari bangunan fisik dan prestasi-prestasi yang didapatkan saat ini Gema gitu, dari mulai dulu didirikan dari 2000 ya sampai sekarang tahun 2020 ini sudah sangat banyak sekali lah track record dan prestasi yang didapatkan oleh PKBM Gema itu sendiri. Ya, sangat menarik sekali bincang-bincang kita hari ini, dan tentunya untuk masyarakat juga bahwa memang kalau misalkan teman-teman khususnya yang ada di Tasikmalaya, silahkan saja ya, jika memang ingin mengenal apa sih pendidikan formal, kemudian apa pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat, banyak ternyata di dalamnya itu kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti, kita berpartisipasi dan coba mengembangkan gitu ya pendidikan maupun skill-skill kita gitu. Dan poin plus yang ada di pendidikan kesetaraan adalah itu dibekali ya pendidikan khusus, terutama di Gema sendiri ada berbagai banyak keterampilan yang disiapkan di sana. Ya Pak, barangkali ada closing statement untuk nanti masyarakat Tasikmalaya dan seluruh Indonesia yang nanti menyaksikan ini, pesan untuk misalkan para praktisi di pendidikan non formal, atau misalkan para mahasiswa yang sedang kuliah di jurusan pendidikan non formal, atau misalkan masyarakat yang ingin bergabung dengan PKBM gitu. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih. Kita menyadari bahwa masyarakat kita ini adalah sangat luas dan kompleks. Bahkan
kependudukan ini selalu menjadi biang keladi ya, biang keladi tentang kemunduran kita. Nah, itu kita sadari ya, bahwa pemerintah berusaha melalui jalur pendidikan formal itu hanya mampu meraih ya, menyisir peserta didik barangkali dari usia sekolah yang ada barangkali cuma 35%. 65% belum terjangkau oleh pendidikan formal. Itu pertama. Yang kedua, pendidikan formal itu meraih peserta didik non produktif. Sedangkan usia produktif selama ini kita sadari belum terjangkau oleh pendidikan formal. Iya, betul. Nah, jadi dalam hal ini bagi saudara-saudara sebangsa setanah air yang peduli akan pendidikan, siapa yang akan meraih yang 65% yang tidak tertampung di formal, siapa yang akan peduli kepada mereka yang produktif, usia produktif yang tidak tertampung di pendidikan formal, tidak ada lain adalah kita sendiri yang di jalur pendidikan non formal. Mari kita selenggarakan pembelajaran karena bagaimanapun tadi nasib bangsa ini sangat ditentukan karena IPM kita ini kota Tasikmalaya, IPM Indonesia barangkali belum mencapai 8. Indonesia 8 tahun. Jawa Barat 8,2. Ya. Kota Tasik barangkali 8,1 tahun IPM-nya. Nah, dengan didongkrak kita ingin semua berbicara mengenai 9 tahun. Ya, wajar Dikdas 9 tahun. Kenapa wajar Dikdas? Ini karena kebanyakan sekarang kan dengan adanya wajib belajar. Tidak ada usia, tidak boleh, namanya juga wajib, tidak boleh ada anak usia SD yang tidak masuk SD. Tetapi ternyata begitu masuk 1000, apakah lulus 1000? Kan tidak. Tidak. Masuk 1000 lulus 400 gitu kan. Nah, yang ini nih yang drop out ini yang menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Belum lagi yang 40% itu apakah melanjutkan ke SLTP? Juga tidak. Nah, mereka tinggal tinggal kelas, tinggal tingkat gitu ya, tinggal tingkat. Nah, ini jadi inilah yang harus kita perhatikan karena ini adalah nasib bangsa di mana nanti di IPM itu kan rata semuanya. Seluruh masyarakat akan dilihat ijazahnya, apakah ijazah. Jadi tidak tahu bahwa dia itu adalah kaya ya atau miskin, yang penting ijazahnya. Apakah ijazah ini SMP, SD, SMA? Kalau miskin tetapi dia SMA apalagi perguruan tinggi, ini akan mendukung kepada IPM. Tetapi kalau dia kaya, jabatan tinggi, lulusannya SDA, ini akan menurunkan derajat IPM di bidang pendidikan. Karena ternyata IPM kita tidak lebih setara dengan SMP kelas 2. Gitu ya. Rata-rata pengetahuan kita itu adalah tidak lebih setara dengan SMP kelas 2. Artinya 8 tahun, 1. Kelas SMP kelas 2 baru masuk 1 bulan. Nah, itulah. Jadi apa impact-nya? Impact-nya adalah derajat kita rendah. Artinya program-program, apakah itu dari Depda, Depnaker, dari Depsos, dari semua, artinya kalau meluncurkan program itu harus disesuaikan dengan tingkat di mana derajat manusia bidang pendidikan itu. Jadi 8,2 atau 8,1 itulah pengetahuan mereka. Jadi kalau Padil ini alhamdulillah sudah perguruan tinggi lulus lagi gitu ya. Ini hanya berapa persen gitu, hanya 0, sekian persen. Tapi tetap saja Padil, saya sendiri ya meskipun saya sudah lulusan S2 tetapi tidak lebih, bahwa pengetahuan saya itu dan Padil
Kalau dirata-ratakan itu tidak lebih dari setara dengan lulusan setara dengan SMP kelas 2. Karena Padil hanya satu orang, tetapi yang tidak tamat SD, yang tidak tamat SMP ada 100 gitu ya. Jadi Padil sendiri ini 100 dibanding akhirnya dirata-ratakan gitu ya, hanya sedikit lah. Itulah kepedulian kita. Tapi kalau semua ini digiring menjadi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya seperti Padil, semua adalah lulusan perguruan tinggi. Wah, itu kan luar biasa. Artinya sudah 22 tahun ya. 22 tahun rata-rata. Ini kita enggak. Mau 9 saja, waduh ini sangat luar biasa susahnya. Ya. Bahkan maaf tahun 86, 87 pemerintah Jawa Barat meluncurkan dana tidak sedikit pada waktu itu melalui IPM, program IPM, percepatan IPM, bahwa kita dibebani, bukan dibebani ya, diberi tanggung jawab lah. Diberi tanggung jawab untuk mendongkrak IPM dari 7,9 kepada 8,02. Pemerintah Jawa Barat itu meluncurkan dana 25 miliar. Setiap kota kabupaten setiap tahun, 2 tahun programnya. 2 tahun. Jadi 25 miliar, 25